Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 32, membawamu melakukan sesuatu yang nakal. Kamu tidak bisa melakukan yang lebih baik lagi. Kian-kian mengacungkan jempol pada Mukiki sebelum berbisik, aku juga mengambil foto adikmu di kue itu. Aku akan memperbaikinya sebelum mengirimkannya kepadamu nanti. Mukiki memeluknya tetapi juga mendesaknya, cepat pulang. Di sini dingin. Wah, pertunjukan yang luar biasa itu benar-benar sepadan dengan dinginnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Kian-kian masuk ke mobilnya yang dikemudikan sopir dan mengedipkan mata pada Mukiki sebelum pergi. Mukiki juga berseri-seri, dan segera menemukan mobil Outlin. Sopir itu terkejut karena Mukiki pergi begitu cepat, dan dengan cepat bertanya, "Nona Kiki, apakah Anda sedang kesal?" "Tidak. Tidak ada gunanya tinggal di sini, lebih baik pulang dan menemani Bibi Zipei." Mukiki menjawab, "Paman Lin, ayo kita makan bersama nanti." "Saya hanya seorang sopir, itu tidak pantas." Lin tua tertawa. "Tapi kamu sama seperti Bibi Zipei di hatiku. Kamu adalah seseorang yang sangat peduli padaku." Mukiki menjawab dengan tulus. Lin tua tertawa. Dia tentu saja merasa puas dan dihormati, karena Mukiki menganggapnya sebagai orang yang lebih tua dan tidak pernah meremehkannya. "Aku benar-benar berharap aku bisa terus mengantarmu berkeliling. Aku juga menyukaimu, Paman Lin." Saat itu juga Lin tua menginjak pedal gas agar Mukiki dapat kembali ke Su Zipei sesegera mungkin. Namun, ketika Su Zipei melihat Mukiki sudah sampai rumah sepagi ini, dia berpikir bahwa keponakannya juga telah diganggu, dan dengan cepat bertanya, "Apakah keluargamu?" "Tidak, Bibi Zipei. Aku hanya merindukanmu," kata Mukiki penuh kasih sayang. "Baguslah kalau begitu." Kupikir, Su Zipei santai dan menunjukkan kuenya kepada Mukiki. "Yah, sekarang kamu sudah berusia 18 tahun dan sudah dewasa. Tidak ada yang bisa menyuruhmu melakukan apapun yang tidak kamu inginkan mulai sekarang. Aku tidak pernah punya banyak dan tidak punya apapun yang bisa kuberikan padamu, hanya gelang ini." Su Zipei lalu memberikan hadiahnya kepada Mukiki. "Gelang ini tidak begitu berharga, tapi aku sudah berusaha sebaik mungkin." Mata Mukiki memerah saat menerima kotak dari Su Zipei. "Ini adalah hadiah terbaik yang pernah kuterima." Dia terkejut dengan tema berbintang pada gelang itu. Gelang itu terdiri dari beberapa batu biru tak beraturan yang dirangkai jadi satu, dan sangat cocok dengan jepit rambutnya. "Memangnya kenapa kalau aku tidak punya orang tua? Aku punya Paman Lin, Bibi Zipei, dan Xiao Xiao, itu sudah cukup," pikir Mukiki. Dia mengenakan gelang dan membuat permohonan di depan kue sebelum menyanyikan lagu ulang tahunnya sendiri bersama Su Zipei dan Paman Lin. Hatinya terasa sangat hangat pada malam ini ketika dia dewasa. Sementara itu, Mu Tangsue membutuhkan waktu hampir 2 jam dan menggosoknya secara menyeluruh untuk membersihkan dirinya setelah terjatuh ke dalam kue. Kemudian, dia menangis terseduh-seduh di kamarnya ketika mengingat penghinaan yang dialaminya. "Mamamu tidak berdaya, dan hanya bisa memeluknya untuk menenangkannya." "Sayang, tidak apa-apa. Ibu, aku tidak pernah merasa malu seperti ini." Untuk pertama kalinya, Mu Tangsue benar-benar sedih membayangkan begitu banyak tamu yang akan melihatnya jatuh. Marah dan malu, dia tidak dapat menahan keinginan untuk mengubur dirinya di suatu lubang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mukiki benar-benar akan melakukan sesuatu seperti mendorongnya ke kue di tengah-tengah pemandangan umum. "Ini semua salah adikmu," kata mamamu dengan marah. "Aku benar-benar tidak tahu siapa yang mengawasinya, tidak ada disiplin sama sekali, sungguh memalukan." "Ibu, aku sedih sekali." "Baiklah, sayang. Ayahmu akan membantumu membalas dendam." "Bagaimana cara membalasnya? Apakah dia akan menculik Mukiki dari Iten dan memukulinya dengan kejam?" "Mereka berdua adalah putrinya, tetapi jika Mukiki bisa melakukan hal seperti itu, dia tentu tidak takut akan pembalasan dari keluargamu." Tak seorang pun menyangka bahwa Mukiki akan menjadi begitu cerdik hingga dia mendorong Mu Tangsue ke dalam kue di depan semua orang. Bahkan papamu pun meragukan cerita itu ketika dia pulang ke rumah dan mendengar apa yang terjadi di pesta. Kesannya terhadap Mukiki adalah bahwa dia pengecut, lemah lembut, dan selalu takut. Bagaimana dia bisa mempermalukan Mu Tangsue di depan semua orang? Berani sekali dia. Meski begitu, Mukiki pasti berani. Bagaimanapun, dia punya seseorang yang benar-benar mendukungnya. Setelah pesta ulang tahunnya, Mukiki kembali ke kamarnya untuk beristirahat. "Bagaimana kabar Xiao Xiao di Prancis?" tanyanya. "Dia pasti sibuk, kan?" Bagaimanapun juga, dia tidak dapat mengendalikan diri dan mengiriminya pesan. "Xiao Xiao, aku telah mengajari Mu Tangsue pelajaran yang sangat berharga malam ini. Keren, kan? Besok juga Natal, jadi selamat Natal."
Mu Kiki berpikir tidak ada yang tahu kapan Seng Xiao akan benar-benar melihat pesan itu, dan hendak mandi ketika balasan Seng Xiao tiba. Keluarlah. Kenakan pakaian berlapis. Mu Kiki tercengang sejenak. Di luar. Ya. Dan jangan sampai ketahuan oleh bibimu. Jantung Mu Kiki berdebar kencang, tetapi dia melakukan apa yang diperintahkan dan mengenakan jaket katun tebal. Kemudian, setelah memastikan bahwa Su Zipei ada di kamarnya, dia menyelinap keluar rumah. Dia melihat sekeliling ketika dia sampai di taman kecil di luar rumah besar itu, tetapi tidak menemukan tanda-tanda Seng Xiao. Tepat saat dia hendak meneleponnya, sebuah tangan besar tiba-tiba terjulur dari kegelapan dan menariknya ke dalam mobil sport. Bukankah seharusnya kamu berada di Prancis? Mu Kiki bertanya dengan heran ketika dia melihat Seng Xiao. Tiba-tiba aku jadi tidak bersemangat. Seng Xiao menyalakan mesin mobil dan mengajak Mu Kiki pergi dari rumah kecil itu. Kita mau pergi kemana? Seng Xiao menoleh saat mendengar pertanyaan itu, tatapan matanya menyiratkan bahaya saat dia menatap Mu Kiki. Tentu saja aku mengajakmu melakukan sesuatu yang nakal. Mu Kiki takut menatapnya saat itu, jantungnya berdetak cepat dan dia tersipu. Apakah Seng Xiao tahu bahwa dia menyukainya? Dia terlalu takut untuk mengucapkan sepatah kata pun di sepanjang jalan, dan ketika mereka tiba di sebuah pantai, Seng Xiao menghentikan mobil dan keluar, menantang angin dingin. Mu Kiki mengikutinya dan mendapati seseorang menerbangkan lentera-lentera yang mengambang, masing-masing melayang semakin tinggi. Memang indah, meski dingin. Seluruh tubuhnya menggigil. Ketika Seng Xiao melihat itu, dia menarik Mu Kiki lebih dekat padanya dan menjepitnya dalam pelukannya. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan dia hampir tercekik. Kenapa di sini? Mu Kiki bertanya sambil mendongak. Aku kedinginan, Xiao Xiao. Karena tidak dapat berbuat apa-apa, Seng Xiao hanya menuntunnya kembali ke dalam mobil dan membuka sunroof. Meskipun pipinya memerah, udaranya dingin sekali. Seng Xiao hanya mencubit pipinya, dan Mu Kiki memegang tangannya karena kesakitan. Sentuhan itu membuat keduanya tertegun. Mu Kiki lalu secara refleks melepaskannya dengan cepat, namun Seng Xiao mengejutkannya dengan membalas genggaman tangannya. Mu Kiki berubah menjadi batu.